Iya. Ya. Shalom, assalamualaikum, whatever it is. Ini perdana mau nanya-nanya sebenarnya, agak penasaran juga sama perspektifnya kekristenan soal LGBT. Gak usah bahas itu, Sebenarnya, nanti rungkat. Disensor oh aja, gitu? sebutannya disensor aja. Jadi apa? Oke, oke. Ya. Jadi sebenarnya itu bisa jadi topik yang dibahas atau enggak ya? Bisa, Tidak tapi apa-apa, diganti secara penyebutannya. apa-apa. Iya. Itu harus diberitakan, teman-teman. Ya, silakan. Iya, sebenarnya kan basisnya kekristenan itu sendiri kasih gitu kan ya. Lebih ke sebenarnya perspektif sebagai, ya jujur kan gue juga Kristen gitu ya. Sebagai orang Kristen yang harus menghadapi orang lain yang memiliki perspektif yang berbeda tentang ya you know it lah katakan. Itu sebenarnya harusnya seperti apa sih dan bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita apa ya bilangnya ya, still welcome tapi bukan berarti memihak, jujur karena kalau dari gue sendiri tuh kayak gue masih berpikir itu sesuatu yang salah, let's say, tapi sebagai seorang Kristen gue harus berpikir kalau oke, ini tuh dia tuh tetap harus dikasihi, katakanlah seperti itu. Kalau boleh masukannya Kak Elia, Kak Lina dan kawan-kawan sekalian, terima kasih. Iya. Ini saya jawab ya. Masalah apa ya? Saya buat apalah istilahnya ya? Buku lah ya. Nah, mengenai buku. Nah, jadi gini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 9 aja. 9 aja langsung. 9 Nah, di sampai 10. Nah, di dalam 1 Korintus, bentar dulu. Sabar ya. Jadi pokoknya di dalam ayat ini itu tindakan-tindakan yang demikian itu tidak pernah dibenarkan karena itu dianggap sebagai dosa. Ya, itu dianggap sebagai dosa dan itu tidak pernah dibenarkan oleh kitab suci. Secara holistik, kekristenan sejak mulanya itu menolak demikian. Argumentasi yang paling tepat itu adalah karena yang pertama itu adalah dosa, yang kedua itu merusak forma atau format daripada Allah, penciptaan manusia. Nah, lalu bagaimana kita sebagai Kristen menyikapi itu? Nah, Gereja Katolik memberikan sikap yang bijaksana. Kita boleh berteman dengan mereka karena bagaimanapun mereka adalah manusia. Karena kamu tadi menyebutkan bahwa itu adalah prinsip kasih. Tapi meskipun saya non-Katolik, saya juga mengakui prinsip itu bahwa kita benci dosanya tetapi sayang orangnya. Karena bagaimanapun orang-orang yang demikian itu banyak yang berasumsi seperti ini. Saya terlahir seperti ini. Saya punya identifikasi seperti ini. Maka saya harus melakukan ini. Nah, banyak orang yang tidak sadar dengan hal itu dan hal itu yang harus diberitahu. Hal itu harus dibawa dan dituntun dalam iman kekristenan. Jadi iman kekristenan itu tidak pernah membenarkan perbuatan itu karena menganggap itu suatu dosa. Tetapi orangnya tidak boleh dibenci. Sama seperti ketika perempuan pejinah itu ketangkap basah. Ketika orang-orang Yahudi pada saat itu membawa perempuan itu kepada Yesus. Menurut hukum Musa ini harus dilempari batu. Tapi apa kata Yesus? Kalau ada yang tidak berdosa boleh lempari dia dengan batu. Artinya apa? Orang itu Yesus izinkan untuk dihukum. Tetapi Yesus juga memberikan kasih-Nya. Dengan melepaskan wanita itu tetapi meninggalkan suatu pengampunan dan membuat suatu pengharapan. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, orang-orang yang seperti itu juga harus demikian. Ya. Maksudnya orang-orang yang mengalami itu atau orang-orang yang seperti itu bukan malah dijauhi, tapi harus dirangkul. Harus disadarkan bahwa ini lokasi yang sejati itu. Karena semakin kita membenci, semakin kita menjauhi, mereka akan semakin mengidentifikasi diri mereka bahwa memang itulah demikian adanya. Tapi ketika kasih itu diberitakan kepada mereka bahwa sejak semula tidak demikian, pasti banyak yang bertobat. Gitu. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen nggak boleh alergi kepada manusianya. Siapa kamu? Siapa kita? Saling membenci antara manusia, kamu dan saya. Bukankah kita sama-sama pendosa? Dosa-dosanya aja yang berbeda. Mungkin dosanya dia buku, dosa kamu bukan buku. Gitu loh. Tetapi kan sama-sama berdosa. Kita ini sama-sama orang yang total depravity. Kita itu sama-sama manusia yang mengalami kerusakan total.
Tetapi hal tersebut dan status itu tidak lantas membuang kasih kita kepada mereka. Kita membuka celah bagi mereka untuk apa? Untuk mengajari mereka bagaimana kamu membawa orang kepada Tuhan kalau kamu memusuhinya. Bagaimana kamu datang membawa jiwa? Bagaimana kamu bisa membawa orang kepada terang kalau kamu tidak menjadi lampu? Bagaimana kamu bisa mengasinkan orang kalau kamu bukan menjadi garam? Jadi bagaimana mungkin kamu mengasihi sesamamu, kamu tahu itu salah, tapi kamu tidak memberitahu, malah menjauhi dan memusuhinya, bahkan membiarkannya begitu saja. Masalah dia bertobat pada akhirnya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi bagaimanapun mandat Kristus kepada kita adalah jadilah garam dan terang dunia. Jadi jangan jauhi orangnya, tetap rangkul mereka, mulai disadarkan mereka, sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biar mereka yang memutuskan. Tapi tetap lakukan itu di dalam prinsip etika dan moral yang tidak melanggar hukum negara dan juga hukum Kristus. Itulah kasih yang sejati. Justru ketika kita mendekati mereka, menyadarkan mereka, justru itu adalah bukti bahwa kita mengasihi mereka. Kalau kita membiarkan mereka seperti itu, atau orang-orang tertentu yang seperti itu, artinya kita dengan sengaja menjerumuskan mereka di dalam kesesatan mereka. Itu bukan kasih. Kasih itu memang sempurna, tetapi kasih itu juga pahit bagi para pendosa. Karena saya juga pernah di posisi itu. Ya, silakan, Sinta. Iya Kak, tadi sorry boleh diulang nggak ya Kak perkara ayat yang apa ya katakan yang bisa 1 jadi Korintus 6 ayat 9 dan 10. Bentar ya, saya bacakan dulu. Bentar saya baca. 1 Korintus. Ini ada nih. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9. Oke. Thank you Kak Elia, Kalina dan ya. Thank you ya, Sinta ya. Ya, Sinta. Ada mau ditambah Mak atau Pak Erben, silakan ditambah. Kalau memang di dalam kehidupan nyata ada orang seperti itu di sekitarmu, Sinta, pertama doakan. Kedua ya tadi kan jangan dijauhi, rangkul, tapi nyatakan kebenaran berdasarkan firman. Kita mengasihi dia tapi kita tidak kompromi atau tidak toleransi dengan penyimpangan itu. Itu yang paling benar sih. Ya monggo silakan. Saya pikir sudah jelas bro, untuk itu sudah jelas. Ya Kak, sebenarnya Kak Kalina, Kak Elia, Kak. Aku manggil apa Kak RBN ya? Pak, Bapak itu. Oh maaf Pak, ya ampun. Iya. Terus? Karena konteksnya ketika menghadapi dunia nyata gitu ya, ketika berhadapan langsung sama orangnya, dan jujur saya tahu personelnya, katakanlah kayak gitu. Itu jujur agak-agak bingung gimana menempatkan diri, let's say. Karena ketika ngobrol apa gitu ya, baik kalau misalkan dia ternyata konteksnya tuh suka cerita juga gitu kan. Ketika katakanlah secara rasional gitu kan ya, selain berbicara tentang ayat Alkitab dan kawan-kawan gitu kan, penempatannya ketika lagi ngobrol terus even udah nyoba buat bawa statement katakanlah kayak gitu, nah takutnya nanti penyakit loh, sebenarnya sesimpel itu gitu kan ya. Enggak, itu enggak. aja itu aja tidak cukup kuat Kita gitu. kan nggak tahu juga dia latar belakangnya, teman-teman. Saya udah ketemu orang itu beberapa, dan saya kalau perhatikan dan berdasarkan dari yang mereka ceritakan, basically mereka tidak menginginkan itu, karena ada yang itu akibat mohon maaf kesalahan masa lalu, terjadi pelecehan oleh orang-orang sekitar. Yang kedua, pergaulan yang menyeret, membawa atau memaksa keadaan. Jadi dari 10 itu ya, yang murni pure dari dalam dirinya itu paling 1. Selebihnya itu situasi kondisi yang membuat mereka seperti itu. Nah lalu apakah kita punya hak untuk menghindari, menghakimi atau menjauhi bahkan memusuhi? Enggak bisa. Makanya kita harus pahami itu latar belakang mereka itu beda-beda loh. Jadi penting kita justru penting peduli kepada hal-hal seperti ini dengan cara-cara yang lebih ini manusiawi. Tapi kalau kita sudah mulai memandang mereka saja dengan perasaan jijik, nah sudah, berarti kita tidak bisa menjadi terang dan garam, tidak akan kita menjadi membuat mereka itu menjadi bisa lebih paham ya kesalahan mereka. Itu aja Sinta. Iya. Realistis aja. Pertobatan itu yang menjadi goalnya kita, ya. Tapi harus perlu disampaikan dengan baik. Begitu. Masalah dosa, semua orang berdosa. Semua kita sudah rusak secara total. Cuma dosanya aja yang beda-beda.
Tapi pertobatan itu yang menjadi tujuan utama. Bertobat, percaya dan beriman kepada Kristus dan berbuah di dalamnya serta meninggalkan dosa itu. Dan untuk itulah kamu harus membawa berita itu kepada mereka. Ya tentu dengan cara-cara yang menurut kamu itu baik bagi mereka. Begitu agar semua orang memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Ya, begitu ya, Sinta. Iya, Oke, clear, terima Sinta. kasih. Semangat. Semangat Amin. hidup kita di tengah-tengah mereka. Makasih loh.